Bab 236. Membunuh 1000. Lembah Wu Feng adalah salah satu sekte iblis di Zhao. Itu adalah sekte besar 400 tahun yang lalu, tetapi telah jatuh dalam 400 tahun terakhir. Para pembudidaya Naschen Soul-nya tidak dapat menerobos. Masa hidup mereka berakhir dan tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari siklus hidup dan mati. Hal ini menyebabkan sekte yang dulunya besar ini secara bertahap menurun, dan seiring dengan seberapa kuatnya sekte Xuandao, lembah Wu Feng jatuh ke sekte kelas 2. Penurunan lembah Wu Feng menyebabkan ambisi Teng Huayuan berkobar. Selama bertahun-tahun, dia perlahan-lahan mengirim semakin banyak anggota keluarga Teng ke lembah Wu Feng. Nenek moyang lembah Wu Feng mengetahui hal ini, tetapi karena Teng Huayuan sangat kuat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Harus dikatakan bahwa Teng Huayuan adalah sesepuh lembah Wu Feng. Dengan cara ini, sekte lain tidak bisa mengatakan apa-apa karena ini akan dianggap sebagai masalah internal lembah Wu Feng. Sejauh ini, ada total 93 anggota keluarga Teng di lembah Wu Feng, dengan mayoritas dari mereka memegang posisi tinggi di sekte tersebut. 3 dari mereka sudah mencapai posisi yang sangat tinggi. Yang paling menonjol dari mereka adalah anggota keluarga generasi kelima, Teng Gao. Dia sudah menjadi calon kepala sekte berikutnya. 2 pembudidaya Naschen Soul lainnya sama sekali tidak berdaya melawan tindakan Teng Huayuan. Mereka hanya bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang salah sementara selalu dalam kultivasi tertutup untuk mencoba menerobos tahap awal Naschen Soul ke tahap pertengahan Naschen Soul dan meningkatkan rentang hidup mereka. Selain itu, setiap tahun, keluarga Teng akan memberi mereka hal-hal seperti jamu dan pil. Akibatnya, mereka diberi lebih banyak alasan untuk menutup mata. Bukannya mereka bisa menang melawan Teng Huayuan. Dapat dikatakan bahwa lembah Wu Feng telah menjadi sekte pribadi keluarga Teng. Ketika ini pertama kali dimulai, ada orang yang menentangnya. Orang-orang lembah Wu Feng bertindak dan menyuarakan keprihatinan mereka, tetapi setelah ratusan tahun hal itu terjadi, tidak ada lagi orang yang menyuarakan penentangan mereka dan bahkan para murid lembah Wu Feng percaya bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Teng. Bagaimanapun, ratusan tahun bisa banyak berubah dan sebagian besar murid lembah Wu Feng saat ini adalah generasi baru yang telah diterima dalam beberapa ratus tahun terakhir. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk dan indera ilahi terkunci pada orang-orang di lembah Wu Feng. Di belakangnya ada panji naga panjang dengan 7 tubuh terikat padanya yang telah dimumikan di bawah angin kencang. Wang Lin tiba di luar lembah Wu Feng dengan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun lembah Wu Feng disebut lembah, ia masih memiliki gunung. Pegunungan itu disebut Pegunungan 5 Puncak. Pegunungan itu berbentuk seperti 5 jari yang keluar dari tanah. Lembah Wu Feng terletak di pegunungan ini. Sekte utama berada di gunung tengah sedangkan 4 gunung lainnya untuk semua cabang sekte. Bertahun-tahun yang lalu, ketika lembah Wu Feng berada di puncaknya, kelima gunung dipenuhi dengan energi roh. Ada ribuan pembudidaya dan lembah Wu Feng adalah penguasa daerah itu. Tapi sekarang, pegunungan itu sangat sepi dan energi roh langka. Bahkan tidak ada 1000 murid di sekte itu lagi dan banyak dari mereka adalah murid baru yang hanya berada di lapisan 1 atau 2 dari kondensasi Qi. Wang Lin tiba di gunung mengendarai binatang nyamuk. Tampaknya seseorang telah memperhatikan kehadirannya. Segera, light screen berwarna cian muncul untuk memblokir Wang Lin. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat datang dari puncak setiap gunung.
Ada 5 pria berbaju putih berdiri di puncak setiap puncak dengan pedang biru, merah, ungu, kuning, dan putih masing-masing melayang di atas kepala mereka. Gelombang energi spiritual tanpa batas datang dari pegunungan dan memasuki 5. Setelah serangkaian konversi, energi itu memasuki pedang terbang, membuatnya lebih kuat. Wang Lin menyeringai. Kelimanya adalah anggota keluarga Teng. Jelas, mereka siap. Mereka pasti sudah diperingatkan oleh lelaki tua dari keluarga Teng dari sekte terakhir itu, jadi mereka membuat persiapan sebelumnya. Ini tidak bisa dihindari dan Wang Lin tidak berusaha merahasiakannya. Dengan tingkat kultivasi orang tua itu, Wang Lin dapat dengan mudah membunuhnya sebelum dia mengirimkan peringatan. Inilah yang diinginkan Wang Lin. Dia ingin seluruh negara Zhao tahu bahwa dia akan memusnahkan keluarga Teng. Balas dendamnya bukanlah sesuatu yang harus dilakukan secara rahasia. Sebaliknya, dia akan merintis seluruh negeri, karena saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hati kelima anggota keluarga Teng sangat suram. Mereka membuka formasi besar karena mendapat peringatan dari Teng Gao bahwa musuh yang kuat akan datang. Meskipun mereka memiliki formasi besar, kelimanya tidak merasa santai sama sekali dan malah merasa marah di hati mereka. Mereka sangat marah karena melihat 7 tubuh terikat pada panji naga mengambang di belakang pemuda berbaju putih. Wang Lin tidak berhenti. Saat formasi pertahanan muncul, dia mengeluarkan sarung pedang kuno. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang kejam. Karena lembah Wu Feng menggunakan pedang Qi untuk bertarung, maka biarkan mereka melihat apa itu pedang Qi yang sebenarnya. Wang Lin mengeluarkan pedang terbang dengan tangan kanannya. Saat ini, dia memiliki banyak harta sihir berkualitas rendah bersamanya. Lagi pula, akumulasi kekayaan selama 400 tahun bukanlah jumlah yang kecil. Dia dengan cepat memaksa pedang ke dalam sarung pedang. Saat sudah 4/5 jalan masuk, tiba-tiba ada perlawanan yang kuat. 5 orang di puncak gunung berteriak. Pedang di atas kepala mereka berdengung dan pedang Qi terangkat ke udara dari 5 pedang. Warna langit berubah dan 5 pedang Qi bergerak seperti 5 naga saat mereka menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin memegang sarung pedang. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh bercampur dengan pedang Qi di dalam sarung pedang telah mencapai batasnya. Dia melepaskan pedang dan tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari gabungan Qi 5 pedang keluar dari sarung pedang. Aura pedang mengalir seperti sungai. Itu membuat orang ingin menjadi gila. Setelah 1 jam, Wang Lin meninggalkan area itu dengan kepala di tangannya. Kepala ini milik anggota keluarga Teng peringkat tertinggi di lembah Wu Feng, Teng Gao. Mata Teng Gao dipenuhi ketakutan, namun, karena dia bernama Teng, dia tidak bisa menghindarinya. Di belakang Wang Lin, spanduk naga besar di belakangnya sudah memiliki 100 tubuh terikat padanya. Tubuh dan kepala ini menyebar seperti kipas saat Wang Lin terbang. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Setelah pembunuhan besar-besaran selesai, 2 lelaki tua berjalan keluar dari lembah Wu Feng. Keduanya adalah pembudidaya Nas Chen Sol dari lembah Wu Feng. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi ada kegembiraan membara di mata mereka saat salah satu dari mereka berkata, keluarga Teng sudah tamat. Yang lain mengangguk dan tertawa. Itu benar, tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia pasti berasal dari sekte iblis dari negara budidaya yang berperingkat lebih tinggi. Dari penampilan tindakannya, dia berniat untuk memusnahkan keluarga Teng. Saya bertanya-tanya,
Jika Punanzi bertindak, apakah dia bisa bertahan? Bahkan jika dia tidak bisa, itu tidak akan mempengaruhi kita. Saudara magang junior, saya merasa orang ini terlihat sangat akrab, tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah, saudara magang senior? Saya pikir itu hanya saya, tetapi kita pasti pernah bertemu orang ini sebelumnya. Keduanya berpikir untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat mengingat apapun. Mereka sudah melupakan pemuda yang tubuhnya hancur dalam pertarungan melawan Teng Huayuan di luar lembah Wu Feng bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk itu. Matanya masih dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke sebuah desa yang berjarak 8.000 kilometer. Ada 174 anggota keluarga Teng di desa itu. Kota keluarga Teng. Teng Huayaun duduk di aula utama rumah leluhur keluarga Teng. Wajahnya murung dan di hadapannya berlutut 3 orang. Selain ketiga orang itu, ada puluhan orang lainnya di sekitar aula. Semuanya berdiri dengan kepala tertunduk. Keheningan dan ketakutan melintas di mata mereka. Dalam 4 hari, orang ini telah membunuh 961 orang dari keluarga Teng. Teng Huayuan tertawa saat matanya menjadi lebih dingin. Dia melemparkan sepotong batu giok ke salah satu orang yang berlutut di tanah dan berkata, "Sun Er, bicaralah. Bagikan berita yang telah Anda bawa kembali." Pemuda yang berlutut di tanah adalah seorang pemuda yang wajahnya seputih dan semulus batu giok. Dia mengambil giok dan meletakkannya di dahinya. Ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan berkata, 4 hari yang lalu, orang ini muncul di Sekte Tiandao. Dia membunuh 7 anggota keluarga Teng kami dan pergi. Pada hari yang sama, dia muncul di lembah Wu Feng dan menggunakan harta sihir sarung pedang untuk menghancurkan formasi pertahanan. Dia mendirikan zona pembatasan 1000 km dan membunuh 93 anggota keluarga Teng kami. 3 hari yang lalu, dia muncul di rumah cabang keluarga Teng kami. Dia membunuh semua 174 anggota keluarga Teng di sana. Pada hari yang sama, orang ini muncul di kota Tianjin dan memusnahkan keluarga cabang yang didirikan di sana 200 tahun yang lalu. Sebanyak 104 anggota keluarga Teng tewas. 2 hari yang lalu, anggota keluarga Teng di dekat ibu kota dimusnahkan, 211 orang meninggal dalam 1 jam. Pada hari yang sama, 27 anggota keluarga Teng di Sekte Yuan Kui semuanya meninggal. Kemarin, kelompok yang kami kirim ke Sekte Jiemi untuk dilatih telah musnah. Semua 345 anggota keluarga Teng meninggal. Darah mereka mengalir seperti sungai. Saat dia berbicara, nafas orang-orang di ruangan itu menjadi lebih kasar. Setiap angka itu mewakili kehidupan anggota keluarga Teng. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah Anda menemukan identitas orang ini?" Pemuda itu, yang masih memiliki wajah acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum berhasil mengetahuinya." Setiap orang dari keluarga Teng yang bertemu dengannya telah meninggal. Semua orang menerima perintah dari sekte mereka untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Junior menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan gambar. "Leluhur, tolong lihat." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia perlahan membuka gulungan itu untuk dilihat Teng Huayuan. Pada gulungan itu ada sketsa seseorang yang sangat sederhana.
Orang ini memiliki rambut putih tergerai dan memiliki bintang ungu di dahinya. Seluruh ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawahnya ada binatang nyamuk raksasa. Ciri yang paling menonjol dari binatang itu adalah belalainya yang panjang. Di tengah belalai tergantung rantai yang terhubung ke sesuatu di belakang mereka. Rantai itu menyebar ke banyak cabang berbeda. Ada banyak tubuh yang menempel di setiap cabang. Meskipun semua orang hanya melihat gambar, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Beberapa wajah mereka sudah sangat pucat, bahkan tidak ada bekas darah yang tersisa di wajah mereka. Setelah Teng Huayuan melihat gambar itu, matanya terpaku pada wajah pemuda itu. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak ragu-ragu saat dia meraih gulungan itu dengan tangannya. Dia menatap gambar itu saat pembuluh darah mulai muncul di dahinya. Jadi itu kamu. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar dari Teng Huayuan dan mengubah perabotan di sekitarnya menjadi debu. Bahkan ada anggota keluarga Teng yang tidak bisa melarikan diri. Dengan cukup cepat dan berubah menjadi debu setelah menjerit. Adapun 3 orang yang berlutut di tanah, mereka yang pertama mundur. Selain pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh, 2 lainnya ketakutan. Semua orang di aula tahu bahwa leluhur itu marah. Setelah membunuh 900 lebih anggota keluarga Teng, leluhur tidak marah dan hanya murung, tetapi setelah melihat foto orang ini, mereka tidak tahu mengapa, tetapi leluhur kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Teng Huayuan menatap pemuda di foto itu. Ada jejak ketakutan di matanya. Dia bisa langsung mengenali orang dalam gambar. Itu adalah Wang Lin saat itu. Tapi dia ingat dengan jelas melihat Wang Lin mati saat itu. Itulah sebabnya ketika dia melihat gambar itu, dia terkejut dan kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Teng Huayuan masih ingat bahkan sampai hari ini mata menakutkan yang dimiliki Wang Lin ketika dia meninggal. Penampilan itu telah menghantuinya selama 400 tahun terakhir ini. Teng Huayuan bergumam, dia kembali. Pada saat itu, semua orang di aula bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Jelas bahwa leluhur mengenal orang ini, atau kebencian mereka satu sama lain tidak akan terlalu dalam. Tapi hampir semua orang di sini lahir dalam 400 tahun terakhir, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi 400 tahun lalu. Padahal, meski banyak orang yang tahu tentang hal ini, tidak banyak orang yang membicarakannya. Lagi pula, seorang kultivator Nas Chen Sol yang memusnahkan keluarga Fana bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Wajah Teng Huayuan jelek. Saat dia hendak berbicara, seorang pria parubaya bergegas ke aula. Wajah orang ini tampak familiar bagi Teng Huayuan. Tepat saat dia memasuki aula utama, dia berlutut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan suara penuh teror, dia berkata, "Leluhur, kami tidak bisa pergi." Teng Huayuan mengerutkan kening dan berteriak, "Untuk apa kamu panik? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu kita tidak bisa pergi?" Pria parubaya itu menelan, menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat berkata, "Beberapa hari yang lalu, ada rumor dari anggota keluarga Teng tentang layar cahaya 10.000 km dari kota keluarga Teng yang mencegah siapapun pergi." Junior tidak keberatan pada awalnya, tetapi ketika saya mencoba pergi untuk urusan bisnis, Junior menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan rumor. Saya tidak dapat pergi lebih dari 10.000 km dari Teng Family City. Saat kata-kata itu diucapkan,
seluruh ruangan menjadi sunyi. Teng Huayuan menatap pria parubaya itu dan meninggalkan aula leluhur tanpa sepatah kata pun. Setelah meninggalkan aula, dia langsung menghilang dan muncul kembali 100 kilometer jauhnya, lalu terbang menjauh dari kota keluarga Teng. Setelah mencapai batas 10.000 kilometer, Teng Huayuan tidak berhenti dan maju ke depan. Layar lampu merah tiba-tiba muncul saat Teng Huayuan menabraknya. Gelombang riak menyebar, tetapi layar cahaya tidak pecah. Tidak peduli seberapa jauh Teng Huayuan merentangkannya, itu akan selalu kembali normal. Ekspresi Teng Huayuan menjadi lebih gelap. Kemudian, dia mengeluarkan harta sihir yang kuat dan menggunakannya satu persatu. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa layar cahaya tetap utuh. Jejak kecemasan yang sudah lama tidak muncul-muncul di hati Teng Huayuan. Dia segera menyadari bahwa Wang Lin telah meminta seseorang untuk meletakkan batasan ini. Tujuannya adalah untuk menjebak semua orang di kota keluarga Teng sehingga mereka hanya bisa duduk dan menonton saat anggota keluarga Teng lainnya terbunuh. Ada juga tujuan lain untuk layar cahaya. Semua pembunuhan akan menakuti anggota keluarga Teng untuk melarikan diri ke kota keluarga Teng. Setelah semua orang berkumpul di kota keluarga Teng, Wang Lin akan datang menyerang. Teng Huayuan tidak percaya bahwa Wang Lin memiliki kemampuan untuk meletakkan batasan ini sendiri. Bahkan jika Wang Lin tidak mati saat itu, paling banyak, kultivasinya hanya pada tahap akhir formasi inti atau tahap awal Naschen. Sol dalam kasus terburuk. Dengan kultivasi Naschen Sol tahap akhir Teng Huayuan, Wang Lin sama sekali tidak tampak berarti baginya. Yang dia takuti adalah orang yang telah menetapkan batasan ini. Dia menduga bahwa tingkat kultivasi orang itu mungkin adalah pemutus roh. Ini adalah perhatiannya yang sebenarnya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya-tanya seberapa dalam hubungan yang dimiliki senior itu dengan Wang Lin. Jika hubungan mereka tidak terlalu dalam, maka ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh keluarga. Teng Huayuan bahkan tidak berpikir bahwa ada kemungkinan pembatasan ini ditempatkan oleh Wang Lin. Dia merenung sedikit, lalu pergi dengan ekspresi muram. Setelah dia kembali, dia membuka semua formasi pelindung di kota keluarga Teng tanpa memperhatikan biayanya. Dia kemudian pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menjaga tubuhnya pada puncaknya sehingga dia siap bertempur kapan saja. Bagi Wang Lin, pembunuhan selama 4 hari terakhir dan 1.000 orang yang telah dia bunuh hanyalah permulaan. Dibandingkan dengan puluhan ribu anggota keluarga Teng, ini hanya sedikit. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk itu dan di belakangnya ada hampir 1.000 mayat. 1.000 tubuh menutupi area beberapa ratus kaki dan ketika dia terbang di atas suatu area, mereka membuat bayangan di tanah di bawah. Matanya masih dingin, seolah-olah itu adalah es yang tidak akan pernah mencair bahkan dalam puluhan ribu tahun. Tujuan berikutnya adalah Sekte Hehuan. Sekte Hehuan telah menjadi sekte iblis nomor 1 di Zhao. Mereka memiliki banyak ekspor dan ribuan murid. Ada total 481 anggota keluarga Teng di Sekte Hehuan. Orang-orang ini tidak semuanya adalah murid Sekte Hehuan, tetapi mereka berada di Sekte Hehuan sekarang. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin membunuh lebih dari 300 anggota keluarga Teng di Sekte Jimi dan semuanya berada di tahap kondensasi Qi. Wang Lin menanyai orang-orang di sana dan menemukan bahwa elit keluarga Teng telah dikirim untuk pelatihan.
Tampaknya anggota keluarga Teng di Sekte Hehuan juga ada di sana untuk pelatihan. Wang Lin tersenyum kejam saat dia perlahan terbang menuju Sekte Hehuan. Tapi pada saat itu, ekspresinya berubah saat dia melihat ke timur. Di sana, di kejauhan, sebuah kereta warna-warni melayang ke arahnya di bawah kendali beberapa pemuda. Sebuah suara datang dari kejauhan. Jimo yang abadi ada di sini. Orang-orang acak, tolong minggir. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.